Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Mutiara Diva dengan NIM 210021114. Saya merupakan mahasiswa dari Departemen Administrasi Pendidikan. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan mengerjakan tugas mata kuliah Manajemen Humas yang diampu oleh Bapak Dr. Hanif Al-Qadri. Pada tugas tersebut, mahasiswa diminta untuk menganalisis kembali video yang telah disajikan di YouTube, yaitu tentang praktek dan tugas public relation dalam sebuah organisasi, yaitu yang pertama, siaran pers atau bisa disebut dengan press release. Yang kedua, jumpa pers atau konferensi pers. Yang ketiga yaitu presentasi. Baiklah, langsung saja ke materi yang pertama, yaitu tentang siaran pers. Siaran pers itu sebenarnya adalah kumpulan informasi yang disusun dan didesain oleh lembaga yang tentunya melewati tantangan-tantangan dari praktisi PR yang menggambarkan keseluruhan kegiatan termasuk proses, bahkan produk dan jasa-jasa yang dihasilkan oleh perusahaan tersebut. Sedangkan pendapat yang dikemukakan oleh Wereit yang merupakan seorang praktisi PR atau penulis buku tentang kaviar internasional. Siaran pers itu katanya adalah berita. Sebuah berita itu disusun memang oleh sebuah organisasi dalam rangka penggambaran seluruh kegiatan perusahaan. Tetapi sebenarnya tidak hanya proses, tidak hanya dari sekedar kegiatan, tapi lebih kepada informasi apapun, bahkan terkait dengan produk, dengan segala sesuatu yang memang ingin dipublish. Dan didesain sedemikian rupa melalui komunikasi tertulis, sehingga bisa dimanfaatkan dan sampai ke khalayak yang memang jadi target marketing. Tidak serta-merta seluruh informasi dituangkan dalam satu kertas atau beberapa lembar yang sangat panjang. Tapi, bagaimana meneliti yang mencapai menjadi satu statement yang luar biasa? Dan itu mengkalkulasikan keseluruhan informasi yang kita inginkan. Hasrat yang begitu tinggi, tapi tertuang ke dalam beberapa menit saja. Itu merupakan skill yang tidak bisa dibuat-buat, dan memang itu syarat-syarat luar biasa menjadi seorang praktisi PR di sebuah organisasi atau lembaga. Ada sedikit perbedaan antara sebuah berita dengan siaran pers atau news release yang menjadi gawenya praktisi PR atau praktisi humas dari perusahaan lembaga. Perbedaan yang pertama yaitu kalau berita lebih kepada tujuan-tujuan menginformasikan suatu informasi, mendidik, membimbing, meyakinkan, sekaligus membantu perkembangan ekonomi. Sementara siaran pers atau news release tujuan yang berbeda. Tujuannya tidak hanya untuk menyebarkan informasi, tetapi lebih kepada membina dan menumbuhkan sikap atau pendapat atau pandangan, penilaian ternilai yang baik dari publik kepada perusahaan atau lembaga. Perbedaan kedua yaitu kalau berita memberitahukan peristiwa sifatnya gagasan dan masalah bersifat yang sangat umum. Tapi kalau siaran pers atau rilis berita cenderung lebih mendidik untuk memberitahu
tentang peristiwa dan gagasan yang terkait dengan perusahaan atau lembaga. Jadi, ada proses mendidik untuk mengetahui peristiwa secara dalam. Kemudian, perbedaan yang ketiga yaitu yang membedakannya adalah melaporkan fakta. Siaran pers memiliki tujuan untuk mengalihkan perhatian publik dari fakta yang merugikan perusahaan. Jadi, itulah dimanfaatkan untuk siaran pers. Maka isi siaran pers lebih banyak dimanfaatkan oleh perusahaan-perusahaan yang memiliki masalah yang begitu besar. Berikut 3 cara bagaimana mengelola siaran pers lebih oleh media. Yang pertama, siaran pers dimuat sebagaimana adanya, tidak bisa dirubah-rubah formatnya. Yang kedua, siaran pers ditulis ulang oleh media dengan format berita, tapi tidak mengurangi isi konten kebutuhan utama dari berita yang dinaikkan. Yang ketiga, bentuknya adalah dipadatkan. Jika susunannya kepanjangan karena perusahaan cenderung memasukkan semua permasalahan. Nah, wartawan atau editor dan media sudah memiliki pakem untuk mendapatkan informasi tersebut. Baiklah, materi yang kedua yaitu tentang jumpa pers atau konferensi pers, yang otomatis kita menjadi tokohnya, menjadi sumber informasi, dan para media dan jurnalis kita undang untuk mendengarkan statement yang akan disampaikan di suatu waktu dan tempat secara bersamaan. Sehingga nanti pada akhirnya diharapkan berita itu dirilis secara bersamaan setelah konferensi itu selesai. Nah, ini merupakan kegiatan mengundang. Konferensi pers yang membuat berita bukan kita, tapi kita yang menyampaikan, dan yang menulis itu adalah seluruh jurnalis dari seluruh media yang telah kita undang dengan cara mereka masing-masing. Jadi, beritanya akan naik secara berbeda-beda dengan skenario yang berbeda-beda, tapi kontennya yang sama. Materi yang ketiga yaitu tentang presentasi. Komunikasi yang oke, apalagi di depan publik, berarti secara tidak langsung akan terkait pula dengan kemampuan di dalam presentasi. Mempresentasikan semua hal yang disampaikan terkait dengan jumpa pers yang akan dilaksanakan. Kenapa ini menjadi penting? Karena jumpa pers membutuhkan kemampuan presentasi yang sangat baik. Karena itu, sama saja dengan sedang menyampaikan di depan khalayak, ini adalah orang-orang yang tidak bisa diam. Ia akan mengulik dan menggali berita itu, karena yang ada di depan seorang presentasi merupakan seorang jurnalis yang handal yang sedang mencari berita. Jadi, kalau presentasi kita tidak mampu untuk menjadi persoalan yang sangat besar, apalagi dalam konsep tanya jawab, setelah konferensi pers selesai. Baiklah, sekian analisis materi dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.